Sudah masuk Zoom semua. Belum, Bu. Kita tunggu lewat 35 ya. Iya, Bu, baik, Bu. Iya. Ini mau main apa itu? Main ikut, Bang. Ikut ya ganti baju. Kan harus. Enggak mati. Apa benar? Apa? Aku kan udah rusak, nggak bisa. Air lagi berapa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu.
Ya, jadi materi hari ini adalah farmakoterapi hipertensi dan farmakoterapi sistem pencernaan dan hepar. Ya, kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu farmakoterapi hipertensi. Kayaknya kalau masalah mekanisme obat, terus golongannya, itu kayaknya sudah ada ya di farmakologi dasar ya. Nah, ini aplikasi klinisnya aja tentang farmakoterapi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Jadi, hipertensi itu apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90. Nah, ini ada klasifikasinya ya. Jadi kalau grade 1 dia 140 sampai 160, kalau grade 2 dia 160 sampai 180, kalau grade 3 180 ke atas. Nah, yang di atas 200 itu dikatakan hipertensi emergensi. Ini epidemiologi ya, dibaca aja. Sebenarnya laki-laki sama perempuan tuh sama aja ya. Kenapa? Karena sebenarnya perempuan itu lebih terlindung dari penyakit kardiovaskular karena adanya estrogen. Tapi eh, ternyata perempuan ini juga sering memakai kontrasepsi hormonal yang nantinya bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Terus etiologi faktor resiko ya. Ada faktor mayor sama minor. Biasanya kalau keluarganya itu sudah sering sudah dari riwayat hipertensi, anaknya cenderung ya. Dan itu juga berpengaruh karena biasanya satu keluarga itu apalagi masih serumah makanannya itu sama. Suku-suku tertentu ya yang lebih banyak apa namanya makan garam atau natrium gitu. Terus kalau misalnya dia obesitas atau dia gangguan ginjal. Nah, kalau faktor risiko minor ya usia ya, biasa usia tua, stres, merokok, intoleransi glukosa, ras, tapi ras sih sebenarnya nggak terlalu ya, nggak terlalu berpengaruh. Nah, berdasarkan etiologi itu adalah penyebabnya ya. Nah, jadi etiologi itu dibagi jadi hipertensi primer atau esensial, hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer atau esensial itu dia yang tidak diketahui penyebabnya, idiopatik. Lebih dari 90% termasuk di kategori yang esensial ini. Kalau yang sekunder itu kurang dari 5% ya. Penderita penyakit renal kronis, feokromositoma, dan yang lain-lain. Jadi hipertensinya tuh karena kelainan ginjal, karena ada masalah pada ginjalnya gitu. Nah, terus bentar ya, kayaknya ada tadi patofisiologi mana ya? Belum ya? Ya udah. Nah, ini ya. Jadi gini, ini tuh sebelum kita masuk ke yang sini ya penyebab hipertensi sekunder, ini kerusakan renal dan lain-lain, kita ke sini dulu. Jadi ini adalah tekanan darah yang meningkat. Kenapa tekanan darahnya bisa meningkat? Karena cardiac outputnya meningkat. Cardiac output itu adalah banyaknya darah yang dipompa dalam satu kali pompa gitu. Jadi kalau ventrikel pompa satu kali pompa itu berapa banyak yang keluar itu adalah cardiac output. Dipengaruhi oleh cardiac output dan resistensi peripheral resistance. Jadi kalau misalnya darah yang dipompanya itu banyak gitu ya, cardiac outputnya banyak, terus dia tensinya bisa lebih tinggi atau peripheral resistennya itu tinggi. Contohnya adalah kalau pasiennya dia vasokonstriksi gitu, misalnya apa namanya pada penyakit renal atau pada toksin dan lain-lain gitu. Nah, jadinya obat-obat hipertensi nanti bekerjanya di sini. Vasokonstriksi ini kan yang berkontraksi itu kan tetap otot ya, otot yang ada di sekitar pembuluh pembuluh darah gitu ya.
Dalam kontraksi otot di sini ada dipengaruhi oleh ion kalsium gitu. Nah, untuk venous return sendiri ya, dia untuk cardiac output sendiri dia dipengaruhi oleh venous return. Jadi kalau venous return-nya banyak, cardiac output-nya akan banyak. Venous return tuh apa? Darah yang masuk ya dalam sekali jantungnya berkontraksi. Gitu, darah yang kembali itu venous return. Kalau dia banyak masuk kan otomatis dia akan banyak dipompa keluar lagi gitu ya. Terus blood volume-nya sama retensi cairan. Jadi kalau banyak cairan, misalnya pasiennya itu ada gagal ginjal atau apa, nah itu eh dia bisa juga cairannya nggak bisa dibuang gitu, banyak di dalam darah sehingga cardiac output-nya meningkat gitu ya. Yang lainnya ada sistem renin angiotensin aldosteron yang sebelumnya udah ada ya di farmakologi dasar. Terus ini diagnosis ya, cara pengukuran tekanan darah pasti udah pada tahu sih. Nah, tujuan terapi itu adalah untuk menghilangkan apa? Menghilangkan komplikasi gitu ya. Jadi kenapa darah tinggi ini harus diterapi? Karena kalau misalnya darah tinggi itu dia dibiarkan terus, jantungnya ibaratnya kita ya, kita angkat beban yang berat terus karena resistensi perifernya itu tinggi gitu ya, ototnya akan membesar gitu. Nah, ini sama juga dengan jantung. Kalau beban resistensi perifernya banyak, dia akan membesar ototnya. Apakah ketika membesar ototnya itu bagus seperti otot badan gitu ya? Eh, enggak. Kenapa? Karena jantung akan membutuhkan banyak energi untuk memompa. Selain itu, katupnya itu menempel di dinding-dinding ototnya. Kalau ototnya melebar, eh, apa chambernya juga melebar, katupnya itu tidak akan bisa menutup dengan sempurna. Pasti ada bocor-bocornya. Akhirnya terjadilah si regurgitasi tadi yang akhirnya nanti bisa terjadi gagal jantung gitu. Terus ini algoritma terapi ya, dia dikatakan hipertensi itu pada saat apa? Pada saat dia pengukuran minimal 2 kali pengukuran tekanan darah di waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya hari ini dia kontrol ke puskesmas 140. Sebelumnya dia pernah tensi belum Pak? Belum atau pernah tapi 120. Mungkin aja dia habis jalan kaki jauh gitu. Kita harus modifikasi lifestyle dulu. Terus minggu depan datang lagi. Udah beda kan? Tensi lagi. Kalau ternyata masih tinggi atau bahkan tambah tinggi, berarti baru butuh terapi yang farmakoterapi gitu. Golongan-golongannya nanti setelah itu kontrol lagi karena satu obat aja biasanya kalau pada pasien lansia ya itu kurang bisa menurunkan tekanan darahnya. Jadi kadang kalau dia memang kompleks, apalagi dia suka minum obat sakit-sakit tulang, yaitu adalah natrium, diklofenak, ya kan? Kan natriumnya harus dibatasi ya, gitu. Nah itu biasanya agak susah gitu. Sementara selain nadik jarang yang lain. Mungkin kalau ada asmef ya masih lebih lah ya, tapi tetap gak terlalu berpengaruh banyak gitu. Terus jadi akhirnya nanti bisa dinaikkan dosisnya, bisa diganti oleh obat yang lain. Misalnya ternyata baru ketahuan nih dia hipertensi, terus dikasih amlodipin 1 kali 10 miligram. Ternyata minggu depan dia datang lagi, kakinya bengkak. Akhirnya kita harus ganti ke yang lain gitu ya. Terus ini algoritma terapi yang tadi udah dijelasin ya. Kita lihat tekanan darahnya. Biasanya sih 1 minggu ya. Kita kalau misalnya perlu ditambah yang lain atau diganti, kita tambah, kita ganti sesuai dengan hasil labnya. Kalau minggu ini misalnya labnya belum jadi, minggu depan kan dia bawa lab. Ternyata fungsi ginjalnya itu bermasalah. Berarti kan dari amlodipin kita harus ganti ke ACE inhibitor atau ARB yang direkomendasikan untuk pasien gagal ginjal gitu. Terus kalau ternyata dia apa tadi kaki bengkak, terus ternyata dia juga ada dyspnea on effort. Jadi itu adalah tanda gagal jantung ya nanti ada di farmakoterapi 2.
tanda gagal jantung. Jadi dia naik tangga sesek, pakai baju sesek. Nah, itu mungkin bisa kita kombinasikan. Nah, ini kita overview aja ya golongan-golongannya. Ada diuretik, simpatolitik, vasodilator, CCB, S inhibitor, ARB, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah diuretik. Jadi kan diuretik ini sebenarnya membuang ya, membuang plasma. Intinya gitu, meningkatkan urin, tapi kan urin itu adalah hasil penyaringan daripada darah. Jadi yang dibuang itu sebenarnya adalah plasma gitu. Diuretik ada banyak golongan ya, ada yang tiazid, ada yang hemat kalium, sama ada yang furosemid yang diuretik kuat kerja di loop of Henle. Nah, intinya itu, kalau misalnya banyak cairan yang dibuang, dia menurunkan tekanan darahnya di cardiac output gitu. Nah, ini yang tiazid ya, dibaca aja, ini udah kayaknya di farmakologi dasar udah pernah. Terus ini yang diuretik kuat ya, furosemid. Ini paling sering dikombinasikan untuk pasien yang hipertensi dengan gagal jantung. Jadi dia udah ada bengkak, terus atau gagal ginjal, udah ada sesek, terus apalagi kalau di parunya jelas ada ronsennya, ternyata penuh cairan gitu ya, edem paru. Itu adalah tempatnya kita memberikan apa namanya? Terapi gabungan ya, terapi gabungan dengan diuretik. Jadi diuretik ini dia jarang berdiri sendiri gitu. Jadi eh, tetap yang pertama adalah kita atasi penyebabnya. Jangan, oh dia bengkak, kita kasih furosemid tok. Enggak begitu. Kita lihat dulu kenapa dia bengkak, gagal jantung kah, gagal ginjal kah, gitu. Terus udah dapet antihipertensinya apa? Karena gagal jantung dan gagal ginjal itu kan juga bisa disebabkan oleh hipertensi yang lama, gitu. Obat hipertensinya apa? Terus ada nggak komorbid lain, misalnya DM, misalnya apa, gitu. Jadi apa? Biasanya diuretik ini dia tidak berdiri sendiri. Nah, yang perlu menjadi sama kayak yang di gagal ginjal ya, diuretik ini tidak boleh diberikan kalau tensinya itu di bawah sistol di bawah 100. Sering terjadi karena pada orang yang gagal jantung dan sesek biasanya sering disertai shock kardiogenik. Jadi, kita pastikan dulu apalagi kalau diuretik yang injek ya. Kita pastikan dulu tensinya berapa. Kalau buat diminum sehari-hari sih ya masa orang ngetensi tiap hari ya gitu masih bisa. Cuma kita edukasi kalau misalnya dia keliengan, gelap pandangannya, langsung jatuh gitu, diuretiknya jangan diminum dulu gitu. Ini yang hemat kalium ya, spironolakton. Ini adalah tempat kerjanya ya. Udah sempat dibahas waktu itu. Nah, terus kita masuk ke beta blocker. Ini beta blocker ini dia menurunkan frekuensi denyut jantung. Berarti apa namanya kalau jantungnya itu berapa lebih berkurang ya. em, Darah yang dipompa ke perifer juga berkurang, makanya tekanan darahnya juga berkurang. Dia masuknya ke peripheral resistance juga, ke cardiac output juga. Terus ini bisa sering dipakai untuk pasien gagal jantung yang eh, pasien gagal jantung yang memiliki kelainan irama. Kelainan irama. Jadi misalnya pasiennya ada atrial fibrilasi atau nadinya apa 130 gitu ya. Jadinya tadinya 130, kita bisa kasih ini. Atau pada pasien dengan hipertiroid yang sudah kena ke jantung, itu atrial fibrilasi tadi dengan nadi yang tinggi, kan karena dia nadinya tinggi, tensinya juga tinggi. Makanya antihipertensi yang bisa diberikan adalah si beta blocker, gitu.
ini indikasi dibaca aja ya. Pasti kalau yang udah pada kerja sih udah pada lebih paham ya untuk sediaan dan lain-lain. Nah, ini S inhibitor ya. S inhibitor ini bekerja menghambat si angiotensin satu menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dia akan diubah menjadi bentuk yang lain ya si apa yang tidak bisa yang karena dia nggak bisa masuk ke angiotensin 2, dia diubah menjadi bradikinin yang menumpuk di paru sehingga menyebabkan batu kering gitu. Terus penghambat angio apa? Nah, itu tadi ya si apa? S inhibitor itu juga termasuk ya yang direkomendasikan untuk pasien gagal ginjal dan atau gagal jantung gitu. Terapi utamanya penghambat reseptor angiotensin 2. Jadi ARB ya. ARB kan vasartan kan desartan gitu ya. Em, dia sama yang menimbulkan efek mirip S inhibitor. Terus antagonis kalsium. Tadi kan udah sempat kita singgung ya. Kalau kalsium itu berpengaruh dalam kontraksi otot, terutama otot di sekitar pembuluh darah yang berfungsi untuk vasokonstriksi gitu. Nah, akhirnya kalau kalsiumnya dihambat kan nggak bisa vasokonstriksi. Jadi resistensi perifernya akan berkurang sehingga tekanan darahnya berkurang. Tapi karena istilahnya dia nggak bisa konstriksi, dia loss aja begitu, biasanya cairan plasma yang overload, karena kan biasanya hipertensi itu ada penyakit lain ya. Kalau dia ada overload, misalnya ada ginjal atau apa, cairan plasmanya itu akan keluar ekstravasasi gitu. Ekstravasasi ke jaringan ikat di sekitarnya. Karena ototnya nggak kontraksi, jalannya nggak ketutup gitu pori-pori. Bukan pori-porinya ya, kanalnya gitulah ceritanya. Nah, akhirnya dia keluar ekstravasasi, dia mengumpul di tempat yang banyak gravitasi di bawah. Makanya amlodipin itu sering bikin edem tungkai dan tidak direkomendasikan juga diberikan kalau pasien ada gagal jantung atau gagal ginjal. Kenapa? Karena kaki mereka juga edem. Terus kita kasih nih amlodipin gitu. Nanti yang ada edemnya tambah parah. Yang ada nanti malah memperparah edem parunya gitu. Jadi itu alasannya kenapa kalau gagal jantung atau gagal ginjal kan dia ada overloadnya, dia tidak direkomendasikan diberikan apa amlodipin atau kalsium channel blocker gitu. Terus CCB ya, tadi udah yang apa amlodipin kalsium channel blocker. Nah, ini anjurannya ya. Kalau ada gagal jantung, S inhibitor atau ARB masih boleh dan diuretik. Kalau misalnya dia ada gangguan ginjal, S inhibitor, ARB, diuretik. Jadi banyak tuh kombinasinya gitu. Masalah terapi ya, pasien tuh biasanya pasien lansia, dia suka nggak inget obatnya apa aja dan diminum berapa kali, suka minum double-double, dan suka polifarmasi. Udah tensinya tinggi, dia minum obat sakit tulang, ternyata natriumnya tinggi, terus kalau misalnya pun mau makan, dibatasi natriumnya, nanti dia nggak mau makan, jadi sindroma geriatri. Jadi masalahnya tidak sesederhana itu gitu. Makanya kalau ada sediaan yang sudah digabung dan sekali minum kayaknya lebih baik gitu. Terus hipertensi pada geriatri ya, kalau ada apalagi kalau ada gangguan fungsi ginjal kita bisa mulai dari setengah dosis dulu gitu. Karena bisa jadi karena ginjal yang nggak bisa ngebuang ya, jadinya dia misalnya minum satu gitu diuretik dia sudah turun sekali tensinya gitu. Atau bukan diuretik ya, mungkin misalnya apa vasartan atau pandesartan gitu. Dia turun sekali gitu tensinya sampai dia ada yang namanya hipotensi apa ortostatik dari duduk ke berdiri itu dia gelap gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak bukan jadi patokan, tapi kalau karena apa geriatri itu biasanya rentan jatuh, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya diganti gitu. Nah, wanita ya, wanita itu sebenarnya kalau hamil cuma boleh metil dopa, yang lainnya teratogenik ya, gitu. Dah, oke. Gimana? Sekian untuk materi yang ini. Ada yang mau ditanya?
Saya sambil absen ya. Gimana, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, oke, kita mulai masuk ke materi yang berikutnya, farmakoterapi sistem pencernaan dan HEPAR. Pencernaan sama HEPAR ini nggak bisa dipisah ya, karena eh mereka jadi satu. Jadi sesuatu yang terjadi di pencernaan itu terkait juga dengan HEPAR dan HEPAR bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Gitu. Nah, ini adalah anatomi dari saluran pencernaan ya. Udah pada familiar mungkin ya, dari mulai apa oral, terus orofaring, esofagus, liver, terus apa namanya lambung ya duodenum, ileum, terus apa sekum, kolon gitu, jejunum dan lain-lain ya. Nah, ini adalah fisiologi. Jadi dia itu selain berfungsi untuk absorpsi atau penyerapan, dia juga bisa berfungsi sebagai sekresi atau pengeluaran. Keluaran itu bisa berupa enzim atau mukus. Jadi, enzim termasuk enzim-enzim pencernaan ya yang udah pernah kita pelajarin sama mukus. Mukus ini dia berperan dalam infeksi misalnya atau dia berperan juga dalam diare osmotik. Jadi diare karena gangguan osmolaritas gitu ya. Terus parasimpatis, simpatis ya. Ini dipengaruhi oleh ini. Nah, keluhan saluran cerna tuh paling sering ya dari mulai dia nggak bisa nelen, rasa panas di dada, nyeri dada, kembung, mual, muntah ya, diare, melena sampai konstipasi. Nah, rasa panas di dada ini, kembung, mual, muntah itu kita sebutnya adalah sindroma dispepsia. Kita masuk ke tukak peptik dulu. Tukak itu artinya luka, peptik itu artinya lambung ya. Tukak peptik ya. Jadi dia ada luka pada lambung. Intinya gitu aja. Dan dia terkena oleh cairan lambung sehingga sakit gitu. Terus sekresi asam lambung ya. Jadi cairan lambung itu apa? Dia itu HCl. Nah, di sini gambaran besarnya ya. Ini kalau mau dibaca nggak apa-apa. Tapi ini saya mencoba membuat ini menjadi lebih singkat gitu. Lambung itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekresi atau digesti atau pencernaan destruksi gitu dengan HCl dan proteksi. Proteksi itu adalah dengan prostaglandin. Kenapa? Karena kalau enggak HCl-nya nanti bisa mencerna lambungnya gitu. Pasti kan pada pernah praktek praktikum HCl ya, dia kan benar-benar sangat korosif gitu. Nah, itu lambung itu tidak dicerna, tidak tercerna oleh HCl itu karena adanya fungsi dari prostaglandin gitu. Jadi prostaglandin itu ada baiknya juga. Makanya kalau ada orang yang nyeri perut kayak dispep gitu udah jelas-jelas dia mual, muntah gitu, jangan kita kasih NSAID. Kenapa? Karena dia menghambat prostaglandin. Mungkin di awal ya, nyerinya itu akan baik-baik aja, akan berkurang gitu.
Tapi setelah efeknya hilang, produksi prostaglandinnya kan berkurang nih. Kena asam lambung kan, dan timbul kesakitan yang lebih sakit lagi gitu. Nah, ini bisa juga tukak duodenum dan tukak lambung ya. Terus gejala klinis tadi udah ya, sendawa di malam hari dan lain-lain. Terus tanda-tanda ya jarang ya, maksudnya ya apa, tanda-tanda nggak spesifik ya. Biasanya yang mengalami biasanya lebih paham sih gitu ya, nyeri perut dan lain-lain. Bahkan bisa sampai nyeri tengkuk ya, sakit kepala, nyeri tengkuk gitu. Terus, eh, nah penyebabnya itu bisa banyak. Salah satunya adalah infeksi Helicobacter pylori. Jadi kalau kita udah minum obat lambung nggak sembuh, telat makan, makannya nggak telat gitu. Terus makan nggak telat, makanan juga enggak yang pedas, asam, udah dijaga makanannya, tapi masih sakit nih perutnya. Pergilah ke dokter buat cek ureal breath test. Jadi kita kayak tiup-tiup kertas gitu, terus nanti dilihat ada ureanya apa enggak. Kalau ternyata ureanya positif, berarti itu penyebab sakit lambungnya selama ini adalah infeksi Helicobacter pylori gitu. Jadi Helicobacter pylori ini akan membuat ulkus ya, akan membuat luka gitu. Jadi dia nggak masalah karena makanan, nggak masalah karena prostaglandin gitu. Terus faktor resiko ya, pemakaian. Ini paling sering di orang tua soalnya sakit-sakit tulang, apalagi kalau juga minum steroid gitu. Steroid kan ujung-ujungnya kan juga menghambat inflamasi. Inflamasi kan ujung-ujungnya juga prostaglandin ya. Jadi sama aja sih sebenarnya mau NSAID, mau steroid gitu. Alkohol, merokok ya itu biasa. Terus sedangkan pasien lupus peptikum aktif ya positif, kita harus obati Helicobacter pylorinya. Karena Helicobacter pylorinya itu adalah bakteri, Helicobacter pylorinya itu adalah bakteri, berarti kita pakai gabungan antibiotik gitu. Nah, terus pertama ya, kalau ada ulcus pepticum, ubah dulu gaya hidup gitu. Kalau misalnya nggak membaik, berarti kita cek lagi juga dulu obatnya teratur apa enggak. Karena pasien sekarang itu sering banget minum obat-obat lambung berharap seminggu sembuh. Padahal penyembuhan luka kan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Jadi kalau pertama ini bisa kita kasih dulu antasida kalau emang karena cuma telat-telat makan. Terus kalau misalnya emang nggak membaik, bisa kita kasih H2 reseptor blocker, yaitu adalah si ranitidin. Kalau ranitidin itu tidak membaik, bisa kita kasih PPI. PPI contohnya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol gitu. Nah, si ranitidin sama omeprazol dan kawan-kawan itu tidak direkomendasikan untuk digabungkan karena kerjanya ujung-ujungnya sama, menghambat sekresi asam lambungnya gitu. Terus untuk melindungi mukosa ulkusnya gitu ya dari asam-asam lambung dan lain-lain, kita bisa kasih supralfat. Jadi justru kalau misalnya dia perih, kita bisa kasih justru sukralfat gitu. Omeprazol boleh, sukralfat boleh gitu. Terus ada juga ya yang sakit lambungnya tuh karena psikis. Nah, itu biasanya Braxidin paling sering ya, gitu. Terus kalau yang karena tadi prostaglandin itu diperlukan ya bisa dikasih misoprostol, tapi ini bisa bikin keguguran. Jadi memang nggak bisa didapatkan bebas, susah ya. Mendingan sukralfat aja kan kalau udah nyeri gitu masa mau resep lagi apalagi gitu ya, ribet. Sukralfat aja gitu. Sama kita kasih prokinetik. Nah, kadang tuh suka ada ya pasien yang nanya, saya nggak ada muntah, dok, kenapa saya dikasih domperidon atau metoclopramid gitu? Karena eh, prokinetik ini membuat motilitasnya menjadi kuat gitu. Sehingga walaupun asam lambungnya diproduksi gitu ya, dia tidak berkontak ke lukanya itu tidak akan dalam waktu yang lama.
gitu. Sehingga dapat mengurangi nyerinya. Jadi kalau misalnya dikasih domperidon gabungan, biasanya domperidon, ranitidin atau metoclopramid, omeprazol atau apa ondansetron juga sebenarnya masih nggak apa-apa sih gitu ya. Dia diminum aja walaupun tidak ada muntah karena dia fungsinya sebagai prokinetik tadi gitu. Lama pengobatannya, nah ini yang harus diedukasi ya. Bisa kalau lambung tuh bisa sampai 12 minggu, kalau duodenum bisa sampai 8 minggu ya. Pemeliharaannya tuh bisa 6 sampai 12 bulan. Jadi eh jangan apabila kalau misalnya udah dipastikan ada luka gitu, jangan berharap satu kali disuntik atau 1 minggu minum obat hilang. Kecuali kalau misalnya memang ya biasa lah apa tidak ada ulkus gitu ya. Kalau misalnya sudah ada ulkus minimal 12 minggu gitu. Dan apakah boleh minum banyak apa minum lama-lama sampai setahun? Nah, ini kan sudah masuk ke dosis pemeliharaan daripada nanti dia lukanya menjadi lebih dalam gitu. Akan lebih susah sembuhnya gitu. Terus dosis dewasa ini dibaca aja, Nantenan, supralfat, hindari obat-obatan yang spesifik. Nah, dispepsia juga sebenarnya sama ya, kayak ulcus pepticum, cuma dispepsia tuh dia belum kelihatan ulkusnya gitu. Jadi kalau dia ada orang sakit, nyeri ulu hati dan lain-lain, kita bisa diagnosis dulu dengan dispepsia gitu. Nah, habis itu kalau udah di endoskopi, baru kelihatan ada ulkus, baru kita bilangnya tukak lambung gitu. Nah, untuk sama ya, tukak lambung sama dispepsia itu wajib hukumnya dirawat apabila ada alarm simptom. Alarm simptom itu apa? Berat badannya menurun, anemia, muntah hitam, BAB hitam. Muntah hitam tuh hematemesis ya. BAB hitam itu adalah melena gitu. Dan umurnya lebih dari 45 tahun. Nah, melena ini jangan digambarkan udah kayak aspal gitu kelihatan. Kita harus edukasi untuk cek feses rutin karena kalau misalnya pun dia baru luka ada eritrosit kan eritrositnya bisa kebaca di feses rutin meskipun warnanya belum jadi hitam gitu. Nah, kalau udah ada eritrosit tadi kan udah termasuk melena meskipun bentuknya masih belum gitu. Udah masuk ke alarm simptom berarti dirawat gitu ya. Terus ini dibaca aja ya antasida, PPI, prokinetik. Terus, nah kita masuk ke bab diare. Diare ini yang dikatakan diare itu kalau apa sih? Kalau dia BAB-nya lebih dari 3 kali. Ya, jadi kalau 2 kali, sekali eh observasi dulu deh. Terus dengan konsistensi yang lembek, dengan konsistensi yang lembek, cair, yang tidak seperti biasa, gitu ya. Jadi kalau bayi kan dapat ASI, dia bisa BAB 4 sampai 5 kali. Tapi dia itu bukan diare gitu. Jadi nggak seperti biasa. Biasanya dia encer apa enggak gitu. Terus kalau misalnya dia BAB 5 kali tapi bentuknya kayak biasa, nggak lembek, nggak ada lendir darah, berarti bukan diare juga gitu. Jadi harus memenuhi 2 kriteria ini gitu ya. Terus yang terpenting tuh apa sih dari diare tuh? Em, Biasanya terganggu ya malnutrisi, dehidrasi gitu ya. Karena dia banyak keluar elektrolitnya, cairannya gitu. Terus, nah ini adalah penyebab-penyebab dari diare. Diare itu tidak sesederhana itu karena dari bakteri aja sebenarnya udah ada banyak Shigella, Salmonella, E. coli. E. coli juga ada EHEC, ETEC, terus apa dan lain ada 5 itu kalau nggak salah E. coli ya. Terus ada yang Vibrio kolera itu yang kayak air cucian beras ya. Terus ada apa? Clostridium perfringens tuh kalau habis pakai antibiotik yang lama.
terus Campylobacter, Aeromonas, dan lain-lainnya. Kalau virus ini paling sering anak-anak itu adalah rotavirus, yang nantinya rotavirus itu bisa menyebabkan intoleransi glukosa pada anak gitu. Eh, Makanya kalau pada anak itu tidak disarankan pakai antibiotik dulu. Kenapa? Karena paling sering penyebabnya adalah rotavirus gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki flora normalnya supaya dia tidak intoleransi glukosa pada akhirnya gitu. Nah, terus parasit paling sering ya entamuba histolytica, amuba gitu ya. Terus Giardia lamblia. Nah, terus keracunan, alergi juga bisa, keracunan tuh bisa toksin, dan lain-lain imunodefisiensi ya pada pasien HIV gitu kan sering ya diare-diare sampai 3 bulan, nggak ada penyebabnya, tesnya normal gitu. Terus epidemiologinya ya makanan tercemar dan lain-lain ya. Prinsip terapinya, cegah dehidrasi. Kalau ada dehidrasi, kita beri cairan kalau perlu ya. Entah itu oralit atau RL tergantung derajat dehidrasinya. Beri makan sedikit-sedikit yang mudah dicerna. Dan yang paling penting adalah obati penyebabnya. Kalau misalnya jelas udah BAB, ada lendir, ada darah, ya boleh lah. Walaupun kita nggak cek nih apa fesesnya gitu, palingan antara amuba sama E. coli yang ehek ya. Nah, yang bisa kena dua-duanya tuh apa? Metronidazole bisa nggak ngebunuh ehek? Bisa. Metronidazole bisa nggak ngebunuh amuba? Bisa. Jadi kita bisa kasih yang bisa ngebunuh dua-duanya gitu. Nah, jadi walaupun nggak ada feses rutin ya, kira-kira kayak apa gitu. Atau kalau misalnya tinjanya anak-anak baunya asem, nah itu adalah rotavirus. Rotavirus ya seperti anak-anak pada umumnya ya zinc, lactobé gitu ya. Terus kalau misalnya emang kira-kira cuma toksin atau osmotik atau makan pedas dan lain-lain ya bisa kita kasih karbon aktif dulu gitu. Nah, ini adalah penentuan derajat dehidrasi ya. Jadi kita bisa nilai nih. Sebenarnya ya, bisa dari nadi bisa. Kalau anak-anak ada kencingnya atau enggak. Terus kalau mata ya, anak-anak ada mata cekung apa enggak. Dan ubun-ubunnya cekung apa enggak. Bibirnya kering apa enggak gitu. Terus kita bisa cubit sedikit kulitnya. Kalau dia enggak turun lagi, itu artinya tugornya kembali lambat gitu. Nah, kalau tugornya kembali lambat, sudah masuk ke rencana terapi B atau C. Walaupun yang lainnya mungkin nggak ada, tapi tugor udah lambat nih. Ubun-ubunnya nanti aja kita pikirin gitu kan. Udah tugor lambat, ini udah bisa masuk nih ke yang sini gitu. Anaknya nangis, nggak ada air mata. Wah, itu udah dehidrasi berat. Apalagi anaknya udah lemes-lemes, tidur mulu, dipasang infus. Dia nggak ada nangis-nangisnya, nggak ada berontak-berontaknya. Itu udah masuk ke dehidrasi berat gitu ya. Jadi nggak harus dihafal, tapi kira-kira tahulah cut off-nya gitu. Nah, kalau misalnya masih dehidrasi ringan, bolehlah pakai oralit, pakai ASI gitu ya. Kalau yang dehidrasi berat, itu udah pakai loading cairan ya. Biasanya RL 30-70, tergantung usia bayinya gitu. Kalau misalnya bayinya kurang dari setahun, berarti 30 cc per kgbb dalam 1 jam, habis dalam 1 jam. Misalnya beratnya 5 kilo, 30 kali 5, habis dalam 1 jam gitu. Dilanjutkan dengan 70 cc per kgbb habis dalam 5 jam kalau masih di bawah 1 tahun gitu ya. Nanti baru dicek lagi status dehidrasinya apakah sudah menjadi ke B atau masih tetap ke C atau gimana. Terus kita lihat urinnya udah ada apa belum gitu. Nangisnya ada air mata apa enggak gitu ya. Terus eh antimikroba ya, ini yang udah ya diare spesifik ya. Nah, ini anti diare bisa absorben, bisa opioid, bisa larutan rehidrasi, bisa antibakteri. Nah, absorben nih paling sering ya kita apa namanya? Yang untuk menyerap itu ya. Bisa ada pektin atau ada yang karbon aktif gitu ya. eh Karbon aktif terus
norit gitu ya, atau Neodiatap itu boleh diberikan pada diare apapun untuk pertolongan pertama. Nah, terus ini yang menjadi kontroversi adalah penghambat motilitas. Jadi, penghambat motilitas ada banyak ya, ada loperamid, kadang ada imodium, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tuh kenapa? Ini nggak bisa diberikan pada semua diare. Maksudnya bukan pada semua, tidak bisa diberikan untuk semua, hanya diare tertentu doang yang boleh diberikan ini. Diare yang udah jelas penyebabnya diare osmotik gitu. Kalau misalnya kita habis makan jorok, atau diarenya ada lendir darah, atau teman-teman kita yang makan bareng kita misalnya di abang-abang somai kena tipes, kita tidak boleh memberikan penghambat motilitas. Kenapa? Karena sebenarnya diare itu adalah proses untuk mengeluarkan patogen gitu. Jadi ketika dia sudah mau nempel nih ke apa ke fili-fili di usus kita gitu, sudah mau menginvasi, si tubuh itu berusaha membuang, dia sekresikan mukus yang tebel, dia keluarin gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih penghambat motilitas, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah paling menyeramkan kalau dia tifoid, amuba, atau EHEC. Kenapa? Karena eh, dia bisa punya banyak waktu dan kesempatan untuk bersarang di usus kita gitu. Dan ujung-ujungnya dia menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan terjadilah perforasi. Jadi jangan ini ya, jangan main-main gitu maksudnya. Kalaupun misal dikasih antibiotik, tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak yang dibunuh oleh antibiotik, seberapa banyak yang bersarang di situ, seberapa banyak yang sembunyi di bawah lapisan mukosa usus kita, sehingga kurang kena gitu. Jadi em, tetap tidak dianjurkan, apalagi kalau jelas ada BAB lendir dan darah, karena bisa perforasi itu beneran. Em, terus apalagi ya? Pada anak-anak apalagi tidak direkomendasikan itu gitu. Terus nah ini rehidrasi. Rehidrasi itu bisa pakai NaCl, bisa pakai RL dan lain-lain ya, tergantung. Tapi sih kalau orang dewasa biasanya rehidrasi cukup dosis maintenance aja gitu. Cukup dosis maintenance aja. Terus udah. Untuk yang pencernaan, ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke hepatitis? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke hepatitis. Jadi sebenarnya farmakologi hepar itu ada banyak, tapi yang gagal hepar itu nanti adanya di farmakoterapi 2. Jadi saat ini yang dibahas adalah yang mengenai infeksinya aja dulu, yaitu adalah hepatitis. Nah, hepatitis namanya hepa ya. Hepa itu adalah hati. Itis itu adalah radang, berarti inflamasi pada jaringan hepar, bisa disertai nekrosis gitu ya. Penyebabnya bisa banyak, nggak cuma hepatitis yang sering-sering kita lihat pada orang HIV itu. Ya, jadi hepatitis itu ada virus, ada hepatitis bakteri, ada hepatitis karena parasit, ada hepatitis karena obat, hepatitis karena toksin gitu ya. Hepatitis itu ada yang akut, ada yang kronik. Kalau kronik dia kurang dari 6 bulan, kalau dia ya lebih dari 6 bulan, kalau dia akut dia lebih dari kurang dari 6 bulan. Untuk virusnya gitu ya, ada virus hepatitis A, B, C, D, E. Terus eh, hepatitis A itu yang fekal oral ya. Nah, ini ya hepatitis A sampai E. Terus kalau hepatitis drug induced paling sering karena obat-obat TB. Kita bahas satu-satu ya, hepatitis virus.
hepatitis A ini fekal oral ya, Picocarnaviridae nama genusnya. Terus dia inkubasinya ya 15 sampai 50 hari, 2 minggu lah paling enggak. Terus dia langsung jadi kuning. Bedanya apa? A sama B dari labnya dan OTPT. Kalau dia hepatitis A tuh biasanya OTPT-nya tinggi sampai 1000 gitu. Kalau dia hepatitis B itu biasanya kan dia agak kronis ya. Jadi OTPT-nya tuh meningkat tapi nggak terlalu drastis gitu. Dan ini onsetnya akut, selalu akut hepatitis A. Kita bisa cek eh, apa IgM anti HAV dan ditinjai juga ada HAV gitu. Ada fase-fasenya ya. Fasenya ada klasik, ini yang paling sering ya kalau anak-anak misalnya pesantren dia tiba-tiba pulang terus kuning gitu ya. Itu klasik. Kalau misalnya udah pernah kena terus kecapean terus timbul lagi tuh relapse. Terus kalau kolestatik berarti dia udah ada apa namanya bilirubinnya masih tinggi gitu. Terus fulminan ini yang berat ya, yang mengancam nyawa. Lab yang perlu dicek adalah apa? Yaitu SGOT, SGPT, bilirubin, direct, indirect, total, terus serologi, IgM, anti HAV yang positif tanpa IgM itu udah lampau ya, gitu. Nah ini adalah hari-harinya berdasarkan pengecekannya, tapi nice to know aja. Nah, ini adalah tata laksana. Jadi kalau tata laksana hepatitis A itu tidak ada antivirus yang spesifik. Ya, kita obatinnya simptomatik. Boleh dikasih apa hepatoprotektor misalnya kurkuma atau Hepamax atau HP Pro gitu ya. Pencegahan sanitasi lah ya karena dia fekal oral dan imunisasi. Kita masuk ke hepatitis B. Hepatitis B ini sering terutama pada pasien imunokompromis atau pasien-pasien risiko tinggi. Misalnya dia berhubungan seksual apa namanya? Ganti-ganti pasangan atau mungkin dianya enggak tapi suaminya misalnya ganti-ganti gitu. Dan dia bisa menular dari ibu ke anak gitu, bisa bisa vertikal bisa horizontal ya, ini yang apa hepatitis yang bahaya gitu. Nah itu penularan melalui darah, pekerja kesehatan, tertusuk jarum, tato, akupuntur, tindik dan lain-lain ya, sikat gigi bersama, bisa vertikal, bisa horizontal, yang tadi udah dibilang ya. Nah, tahap awal, jadi si HBV, hepatitis B virus itu menginfeksi hepatosit ya, sehingga si hepatosit ini dia mengeluarkan INF alpha gitu. Nah, kalau misalnya seandainya infeksinya itu sudah berjalan lebih banyak dibandingkan si ketahanan hepatositnya ini, maka terjadilah si infeksi hepatitis B. Jadi dia bukan langsung kena, langsung positif gitu ya. Nah, terus perjalanan penyakitnya ada fase imunotoleransi, imunoaktif, fase residual, next to know aja ya, banyak soalnya tanda dan gejala juga yang penting dia kuning ya, kuningnya di mata, di kulit, urinnya kayak teh gitu. Terus cepet capek ya. Yang perlu dites labnya tuh apa sih? Yaitu IgM apa? HBsAg, HbEAg, HbV, DNA. OTPT bolehlah untuk menentukan dia lagi di fase apa. Terus IgG anti HBC. Ada banyak nih. Jadi ini tergantung kira-kira lagi fase apa, tergantung anamnesisnya gitu. Terus, tapi ini rumit ya. Pokoknya intinya gitu deh. HBsAg ya. Kalau positif dia bisa apa namanya? Bisa dia positif itu artinya udah pernah vaksin atau infeksi gitu. Terus jadi oh ya sorry, HBsAg positif itu artinya infeksi karena antigen kan. Kalau ternyata HBsAg-nya negatif tapi HBsAg antibodinya positif berarti dia udah vaksin gitu. Terus keluhan imunomodulasi ya. Jadi kalau apa bisa dikasih INF alpha, terus vaksinasi terapi atau bisa juga dikasih obat hepatitis, lamivudin, adenovir gitu ya.
Pencegahannya itu adalah ya vaksin ya, gitu. Indikasi vaksinnya dibaca aja. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya dia vaksin HBV dengan pemberian. Jadi misalnya nih, kita petugas kesehatan, terus kita ketusuk jarum ya, kita bisa, berarti kan horizontal tuh ya, 0,06 mili per kg 15 hari setelah kontaminasi itu homoseksual. Sebenarnya kalau tertusuk jarum udah termasuk ini ya, gitu. Terus proteksi ganda ya, ini dibaca aja. Prognosisnya buruk hepatitis B, bisa sirosis, bisa hepatoma, bisa gagal hati ya, gitu. Nah, ini hepatitis C hampir sama kayak hepatitis B ya, jarang ditemukan. Tapi biasanya dia kalau sudah ada B, C-nya ikut-ikut dia, gitu. Terus komplikasinya bisa fulminan, bisa hepatitis persisten kronik gitu ya. DD-nya bisa yang hepatitis A, B atau E, tapi biasanya B atau E ya DD-nya. Hepatitis alkoholik, hepatitis kronik aktif autoimun, dan lain-lain. Hepatitis D itu sama juga kayak B, paling sering pada homoseksual ya. Sama juga gejalanya gitu. Tapi jarang diperiksa ya ini. Yang penting hepatitis B aja biasanya orang periksa gitu. Jadi kalau misalnya kita habis nerima transfusi darah, kan yang diperiksa tuh sebenarnya cuma hepatitis B aja. Yang hepatitis lainnya nggak diperiksa gitu. Terus hepatitis alkoholik ya. Alkoholik itu dia karena minum alkohol, apalagi kalau alkoholnya adalah oplosan. Nah, dia bisa menimbulkan fatty liver atau penumpukan lemak gitu. Terus, hmm, nih ya diagnosis sama sih keluhannya ya, demam, kuning, dan lain-lain. Soniazid, halotan, chloramphenicol, ini obat-obatan ya. Nah, ada hepatitis drug induce. Ini juga penting nih. Hepatitis drug induce itu adalah hepatitis yang terjadi pada pemakaian obat-obat tertentu. Di sini PCT, tapi PCT jarang ya. Yang paling sering itu adalah obat TB. Ya, obat TB yang paling hepatotoksik isoniazid. Itu bisa kelihatan dari 2 minggu dia mulai OAT. Kalau dia udah mulai muntah kuning, terus SGOT, SGPT-nya naik, berarti dia sudah kena hepatitis drug induce. Terus diapain? TB-nya kan nggak boleh putus pengobatannya. Tapi kalau dilanjutin dia heparnya rusak. Pasiennya kuning. Gagal hepar nanti. Gimana dong? Jadi, kita rawat, kita perbaiki dulu fungsi heparnya dengan obat-obatan hepar ya. Hepapro, Hepamax, gitu-gitu, kurkuma, terus apa namanya? Yang lainnya, nanti kalau kira-kira OTPT-nya sudah mendekati normal atau sudah normal, kita berikan lagi. Tapi bukan yang fixed drugs combination, bukan yang kayak satu pil untuk 30 hari itu, yang kayak pil KB itu, bukan. Kita kasih lepas-lepasan, rifampicin sendiri, isoniazid sendiri, etabutol sendiri, pyrazinamide sendiri, gitu ya. Nah, kita kasih isoniazid sama rifampicin itu terakhir. Kita mulai dulu dari obat-obat yang kurang hepatotoksik gitu. Nah ya, sisanya ini udah dijelasin halotan juga boleh, tapi halotan kan nggak sering ya, ini kan buat obat bius. Jarang, paling sering itu, hepatitis drug induce karena obat TB, methotrexate, chloramphenicol, aspirin, ya udahlah gitu. Terus terapi ya, pada umumnya, dan lain-lain, sembuh sendiri, kortikosteroid, dan lain-lain ya. Oke, dah. Gimana? Sekian untuk yang materi ini, ada yang mau ditanya? Gimana? Cukup? Halo? Cukup. Oke, kalau cukup berarti em, materi kayaknya udah semua ya, atau masih ada satu lagi ya? Kayaknya udah semua. Nanti minggu depan paling kisi-kisi ya, gitu. Kalau gitu kita akhirin dulu.
materi hari ini ya. Udah di absen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.